Kisah Abdullah bin Zubair, seorang tokoh syahid yang luar biasa. Ketika menempuh padang pasir yang panas bagai menyala, dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah yang terkenal itu, ia masih merupakan janin dalam rahim ibunya. Demikianlah telah menjadi takdir bagi Abdullah bin Zubair, melakukan hijrah bersama kaum muhajirin selagi belum muncul ke alam dunia, masih tersimpan dalam perut ibunya. Ibunya Asma binti Abu Bakar, setibanya di Kuba, suatu dusun di luar kota Madinah, datanglah saat melahirkan, dan jabang bayi yang muhajir itu pun masuklah ke bumi Madinah, bersamaan waktunya dengan masuknya muhajirin lain dari sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayi yang pertama kali lahir pada saat hijrah itu, dibawa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya di Madinah, maka diciumnya kedua pipinya dan dikecupnya mulutnya. Kaum muslimin berkumpul dan beramai-ramai membawa bayi yang dalam gendongan itu berkeliling kota sambil membaca tahlil dan takbir. Latar belakangnya ialah karena tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tinggal menetap di Madinah, orang-orang Yahudi merasa terpukul dan iri hati, lalu melakukan perang urat saraf terhadap kaum muslimin. Mereka sebarkan berita bahwa dukun-dukun mereka telah menyihir kaum muslimin dan membuat mereka jadi mandul, hingga di Madinah tak seorang pun akan mempunyai bayi dari kalangan mereka. Maka tatkala Abdullah bin Zubair muncul dari alam gaib, hal itu merupakan suatu kenyataan yang digunakan takdir untuk menolak kebohongan orang-orang Yahudi di Madinah, dan mematahkan tipu muslihat mereka. Di masa hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah belum mencapai usia dewasa. Tetapi lingkungan hidup dan hubungannya yang akrab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membentuk kerangka kepahlawanan dan prinsip hidupnya, sehingga dharma baktinya dalam menempuh kehidupan di dunia ini menjadi buah bibir orang dan tercatat dalam sejarah dunia. Anak kecil itu tumbuh dengan amat cepatnya dan menunjukkan hal-hal yang luar biasa dalam kegerahan, kecerdasan dan keteguhan pendirian. Masa mudanya dilaluinya tanpa noda, seorang yang suci, tekun beribadat, hidup sederhana dan perwira tidak terkira. Demikianlah hari-hari dan peruntungan itu dijalaninya dengan tabiatnya yang tidak berubah, dan semangat yang tak pernah kendor. Ia benar-benar seorang laki-laki yang mengenal tujuannya, dan menempuhnya dengan kemauan yang keras membaja dan keimanan teguh luar biasa. Sewaktu pembebasan Afrika, Andalusia dan Konstantinopel, ia yang waktu itu belum melebihi usia 17 tahun, tampak sebagai salah seorang pahlawan yang namanya terlukis sepanjang masa. Dalam pertempuran di Afrika sendiri, kaum muslimin yang jumlahnya hanya 20.000 sang tentara, pernah menghadapi musuh yang berkekuatan sebanyak 120.000 orang. Pertempuran berkecamuk, dan pihak Islam terancam bahaya besar. Abdullah bin Zubair melayangkan pandangannya meninjau kekuatan musuh, hingga segeralah diketahuinya di mana letak kekuatan mereka. Sumber kekuatan itu tidak lain dari Raja Barbar yang menjadi panglima tentaranya sendiri. Tak putus-putusnya raja itu berseru terhadap tentaranya, dan membangkitkan semangat mereka dengan cara istimewa, yang mendorong mereka untuk menerjuni maut tanpa rasa takut. Abdullah maklum bahwa pasukan yang gagah perkasa ini tak mungkin ditaklukkan kecuali dengan jatuhnya panglima yang menakutkan ini. Tetapi bagaimana cara untuk menemuinya? Padahal untuk sampai kepadanya terhalang oleh tembok kukuh dari tentara musuh yang bertempur laksana angin puyuh. Tetapi semangat dan keberanian Ibnu Zubair tak perlu diragukan lagi untuk selama-lamanya. Dipanggilnya sebagian kawan-kawan, lalu katanya, "Lindungi punggungku dan mari menyerbu bersamaku." Dan tak ubah bagai anak panah lepas dari busurnya, dibelahnya barisan yang berlapis itu menuju raja musuh, dan ketika sampai di hadapannya, dipukul sekali pukul, hingga raja itu jatuh tersungkur. Kemudian secepatnya bersama kawan-kawan, ia mengepung tentara yang berada di sekeliling raja dan menghancurkan mereka, lalu dikumandangkannya Allahu Akbar. Demi kaum muslimin melihat bendera mereka berkibar di sana, yakni di tempat panglima barbar berdiri menyampaikan perintah dan mengatur siasat, tahulah mereka bahwa kemenangan telah tercapai. Maka seolah-olah satu orang jua, mereka menyerbu ke muka, dan segala sesuatu pun berakhir dengan keuntungan di pihak muslimin. Abdullah bin Abi Sarah, panglima tentara Islam, mengetahui peranan penting yang telah dilakukan oleh Ibnu Zubair. Maka sebagai imbalannya disuruhnya ia menyampaikan sendiri berita kemenangan itu ke Madinah terutama kepada Khalifah Utsman bin Affan. Hanya kepahlawanannya dalam medan perang bagaimana juga unggul dan luar biasanya, tetapi itu tersembunyi di balik ketekunannya dalam beribadah. Maka orang yang mempunyai, tidak hanya satu dua alasan untuk berbangga dan menyombongkan dirinya ini,
akan menakjubkan kita karena selalu ditemukan dalam lingkungan orang-orang soleh dan rajin beribadat. Maka baik derajat maupun kemudahannya, kedudukan atau harta bendanya, keberanian atau kekuatannya, semua itu tidak mampu untuk menghalangi Abdullah bin Zubair untuk menjadi seorang laki-laki, abid yang berpuasa di siang hari, bangun malam beribadat kepada Allah dengan hati yang khusyuk, niat yang suci. Pada suatu hari Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada Ibnu Abi Mulaikah, "Cobalah ceritakan kepada kami kepribadian Abdullah bin Zubair." Maka ujarnya, "Demi Allah, tak pernah kulihat jiwa yang tersusun dalam rongga tubuhnya itu seperti jiwanya. Ia tekun melakukan salat, dan mengakhiri segala sesuatu dengannya. Ia ruku, dan sujud sedemikian rupa, hingga karena amat lamanya, maka burung-burung gereja yang bertengger di atas bahunya atau punggungnya, menyangkanya dinding tembok atau kain yang tergantung. Dan pernah peluru meriam batu lewat antara janggut dan dadanya sementara ia salat, tetapi demi Allah, ia tidak peduli dan tidak goncang, tidak pula memutus bacaan atau mempercepat waktu rukunya." Memang, berita-berita sebenarnya yang diceritakan orang tentang ibadat Ibnu Zubair, hampir merupakan dongeng. Maka di dalam saum dan salat, dalam menunaikan haji dan serta zakat, ketinggian cita serta kemuliaan diri dalam bertenggang di waktu malam, sepanjang hayatnya, untuk bersujud dan beribadat, dalam menahan lapar di waktu siang, juga sepanjang usianya, untuk saum dan jihadun naf, dan dalam keimanannya yang teguh kepada Allah. Dalam semua itu ia adalah tokoh satu-satunya, tak ada duanya. Pada suatu kali Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya orang mengenai Ibnu Zubair. Maka walaupun di antara kedua orang ini terdapat perselisihan paham, Ibnu Abbas berkata, ia adalah seorang pembaca kitabullah, dan pengikut sunnah Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam, tekun beribadat kepadanya dan saum di siang hari karena takut. Seorang putra dari pembela Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan ibunya ialah Asma putri Siddiq, sementara bibinya ialah Khadijah dan Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka tak ada seorang pun sedang membicarakan khalifah yang telah pergi berlalu, bernama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tanpa mengindahkan tata tertib kesopanan dan tidak didasari oleh kesadaran. Mereka dicelanya, katanya, "Demi Allah, aku tak sudi meminta bantuan dalam menghadapi musuhku kepada orang-orang yang membenci Utsman." Pada saat itu ia sangat memerlukan bantuan, tak ubah bagai seorang yang tenggelam membutuhkan pertolongan, tetapi uluran tangan orang tersebut ditolaknya. Keterbukaannya terhadap diri pribadi serta kesetiaannya terhadap akidah dan prinsipnya, menyebabkannya tidak peduli kehilangan 200 orang pemanah termahir yang agama mereka tidak dipercayai dan berkenan di hatinya. Padahal waktu itu ia sedang berada dalam peperangan yang akan menentukan hidup matinya, dan kemungkinan besar akan berubah arah, seandainya pemanah-pemanah ahli itu tetap berada di sampingnya. Kemudian pembangkangannya terhadap Muawiyah dan putranya Yazid sungguh-sungguh merupakan kepahlawanan. Menurut pandangannya, Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan itu adalah laki-laki yang terakhir kali dapat menjadi khalifah muslimin, seandainya memang dapat. Pandangannya ini memang beralasan, karena dalam soal apapun juga, Yazid tidak becus. Tidak satu pun kebaikan dapat menghapus dosa-dosanya yang diceritakan sejarah kepada kita, maka betapa Ibnu Zubair akan mau bayat kepadanya. Kata-kata penolakannya terhadap Muawiyah selagi ia masih hidup amat keras dan tegas. Dan apa pula katanya kepada Yazid yang telah naik menjadi khalifah, dan mengirim utusannya kepada Ibnu Zubair, mengancamnya dengan nasib jelek apabila ia tidak membayat pada Yazid. Ketika itu Ibnu Zubair memberikan jawabannya, "Kapanpun, aku tidak akan bayat kepada si pemabok." Kemudian katanya berpantun, "Terhadap hal batil tiada tempat berlunak lembut, kecuali bila geraham dapat mengunyah batu menjadi lembut." Ibnu Zubair tetap menjadi Amirul Mukminin dengan mengambil Mekah Al-Mukarramah sebagai ibu kota pemerintahan, dan membentangkan kekuasaannya terhadap Hijaz, Yaman, Basrah, Kufah, Khurasan dan seluruh Syria kecuali Damsyik, setelah ia mendapat bayat dari seluruh warga kota-kota daerah tersebut di atas. Tetapi orang-orang Banu Umayyah tidak senang diam dan berhati puas sebelum menjatuhkannya, maka mereka melancarkan serangan yang bertubi-tubi, yang sebagian besar diantaranya berakhir dengan kekalahan dan kegagalan. Pemerintahan Muawiyah dimulai semenjak terjadinya perdamaian dengan Hasan bin Ali karena beliau merasa resah dengan adanya dua kubu besar yang saling bermusuh, sehingga beliau mengkontemplasi yang pada akhirnya beliau mengundurkan diri sebagai khalifah dan diberikan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dikarenakan banyak kemaslahatan serta perdamaian antara dua kubu tersebut. Setelah dilantiknya Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah maka kekuasaannya pun berada pada Muawiyah bin Abi Sufyan.
Setelah berjalannya waktu, beliau dari sisi pemerintahan sangat menghormati sekali keluarga Rasulullah karena kecintaannya Muawiyah terhadap Rasul. Metode pemerintahan Muawiyah saat itu menerapkan beberapa prinsip yang diantaranya memperlakukan dengan sebaik-baiknya semua tokoh sahabat senior beserta putra-putri mereka, terutama Bani Hashim. Sementara Abdullah bin Zubair di masa kepemimpinan Muawiyah tidak terjadi masalah, bahkan saling rukun satu sama lain. Beliau dengan ikhlas dan membayat Muawiyah sebagai khalifah. Bahkan Abdullah bin Zubair turut ikut perang dalam penaklukan Konstantinopel yang dikomandoi oleh Yazid bin Muawiyah. Namun konflik intern itu terjadi ketika Muawiyah mengambil ijtihad bahwa kekuasaannya langsung dilimpahkan kepada anaknya, Yazid bin Muawiyah, tanpa adanya musyawarah. Sehingga Husain bin Ali, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Zubair menentang hal tersebut karena tidak sesuai dengan sunnah para Khalafah al-Rashidin. Ibnu Khaldun menuturkan bahwa motif yang mendasari Muawiyah melimpahkan kekuasaan kepada Yazid putranya, bukan kepada orang lain, adalah demi kepentingan umum, yaitu persatuan dan kesatuan masyarakat, sekaligus menyetujui keinginan Ahlu Hali wa al-Aqdi, Dewan Permusyawaratan yang beranggotaan Bani Umayyah. Sehingga dengan adanya kejadian tersebut timbullah kekacauan di antara mereka, yang mana Abdullah bin Zubair dan Husain bin Ali masih tidak terima dengan keputusan yang diambil oleh Muawiyah karena dianggapnya menyelisihi para Khalafah al-Rashidin terdahulu. Namun berbeda dengan Abdullah bin Umar yang mana sikapnya menunjukkan bayat kepada Yazid bin Muawiyah ketika menjabat sebagai khalifah. Setelah terjadinya hal tersebut, maka Husain bin Ali mulai menunjukkan pertentangannya sehingga terjadilah perselisihan antara Husain dan Yazid. Berbagai macam lobian yang dilakukan oleh Yazid nampaknya hal itu sia-sia belaka karena Husain tidak mau membayat Yazid dikarenakan tidak sesuai dengan khalifah terdahulu. Akhirnya Husain pun mencoba untuk mencari pendukung untuk membela ijtihadnya sehingga membuat Husain pun hijrah ke Makkah. Sesampainya ia di sana, para utusan dari Kufah pun membawa surat yang isinya kemarahan atas tindakan yang dilakukan oleh Muawiyah. Lalu Husain pun memastikan kabar tersebut dengan mengutus sepupunya Muslim bin Uqail untuk berangkat ke Kufah memastikan apakah mereka benar-benar ingin mendukung Husain atas tindakan Yazid tersebut. Ketika Muslim bin Uqail datang di Kufah, orang-orang Kufah pun siap untuk membayat Husain. Maka ketika hal itu terbukti oleh Muslim, ia segera mengabarkan tentang kesiapan penduduk Kufah, sehingga Husain pun menyusul untuk pergi ke Kufah. Namun nasib malang pun menimpa saudaranya yaitu Muslim bin Uqail ketika berita itu sampai kepada Yazid. Ia segera mengirim Ubaidillah bin Ziyad untuk membunuhnya di rumah salah seorang tokoh di Kufah yaitu Hani bin Urwah al-Muradi. Kemudian terjadilah pembunuhan terhadap keduanya. 16 Ibnu Atsir mengatakan ketika Husain menerima surat kemudian ia segera berangkat ke Kufah karena 12.000 siap membayat Husain. Namun kabar itu terdengar oleh Yazid bin Muawiyah sehingga dengan itu ia mengabarkan kepada gubernurnya di Kufah yaitu Ubaidillah bin Ziyad untuk menghentikan atau menghadang Husain bin Ali ini. Para sahabat seperti Abdullah bin Abbas telah menasehatinya untuk tidak pergi ke Kufah dikarenakan itu adalah tipuan, yang mana itu sudah pernah terjadi dan menimpa ayah dan kakakmu Hasan. Tetapi Husain pun pergi ke Kufah, bahkan dari Bani Hashim pun telah memberikan nasihat kepada Husain agar ia tidak pergi ke Kufah. Selain itu Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisham juga telah menasehatinya. Ketika Husain sampai di Karbala, maka Ubaidillah bin Ziyad menyiapkan sebuah pasukan untuk mengadangnya. Kemudian bertemulah Umar bin Sa'ad dan Husain dan pada akhirnya pun Husain memberikan tawaran kepada Umar bin Sa'ad. Pilihlah antara engkau membiarkanku pulang ke tempat asalku, engkau membiarkanku pergi menemui Yazid atau engkau membiarkanku pergi ke daerah-daerah perbatasan, kata Husain. Maka ketika surat itu telah sampai kepada Umar, ia pun berbahagia dan segera memberitahukan kepada Ubaidillah bin Ziyad, namun tanggapnya berbeda. Malah Ubaidillah bin Ziyad tidak menyetujui pendapat tersebut hingga ia mengatakan, tidak ada kemuliaan sebelum ia meletakkan tangannya dalam genggamanku. Husain pun enggan untuk tunduk kepadanya sehingga terjadilah pertumpahan darah, dan pembunuhan terhadap Husain dan keluarganya terjadi di tanggal Asyura 10 Muharram 61 Hijriah. Desas-desus dalam hal ini ialah penolakan Ibnu Zubair sebagaimana sudah dijelaskan di atas, ketidaksetujuannya terhadap keputusan Muawiyah. Hal itu mengharuskan Abdullah bin Zubair untuk pergi ke Makkah demi keselamatan dirinya. Ketika di sana ia pun memberikan nasihat kepada Husain bin Ali untuk tidak pergi ke Kufah, karena melihat sejarah Kufah yang telah membohongi bahkan sampai membunuh bapak dan saudaranya.
Setelah kepergian Husain, tiba-tiba ia mendengar kabar bahwa Husain telah terbunuh di Karbala. Hal itulah menyebabkan sedih bagi Ibnu Zubair dan terpukulnya atas kematian cucu Rasulullah. Sepeninggalnya ia pun tetap bersikeras dengan pendapatnya untuk tidak membayat Yazid bin Muawiyah dan berseberangan dengan beliau. Namun di pihak masyarakat Makkah mayoritas mendukung Ibnu Zubair dan membenci Yazid karena perbuatan yang tercela membunuh cucu Rasulullah. Sementara itu, Yazid tidak menemukan celah untuk menumpas Ibnu Zubair yang menentangnya. Pasalnya, Ibnu Zubair berlindung di Masjidil Haram, di tanah suci Makkah. Yazid bin Muawiyah sangat murka terhadap Abdullah bin Zubair dan bersumpah hanya mau menerima bayat Abdullah jika ia sendiri yang datang ke Masjid Jami di negeri Syam. Yazid pun memerintahkan wali kota Madinah, Amru bin Said bin Esh, supaya mengirim orang guna menjemput paksa Ibnu Zubair ke negeri Syam. Amru bin Said lantas mengirim pasukan Amr bin Zubair, adik kandung sendiri. Namun Abdullah bin Zubair sendiri senantiasa tidak terjangkau oleh Yazid, sampai pada akhirnya Muslim bin Uqbah al-Muri menyerang Ibnu Zubair atas perintah Yazid, setelah menumpas pemberontakan warga Madinah pada akhir 63 Namun, di tengah perjalanan menuju Makkah, Muslim bin Uqbah meninggal dunia, sehingga kepemimpinan diambil alih oleh Al-Husain bin Numair al-Sakuni. Ketika pasukan tersebut tiba di Makkah pada tanggal 26 Muharram 64 Hijriah, pasukan Husain bin Numair ini mengepung Ibnu Zubair selama 64 hari lamanya. Selama itu, terjadi saling serang antara pasukan Ibnu Zubair dan pasukan Syam yang menggunakan manjanik, ketapel raksasa, terhadap Ka'bah dari Gunung Kubais. Sampai-sampai menimbulkan kerusakan yang sangat parah sekali. Ibnu Katsir mengatakan kerusakan tersebut sampai runtuhnya dinding Ka'bah dan area sekitarnya, bahkan sampai ke pinggir makam Ibrahim. Ibnu Jarir al-Tabari mengatakan bahkan kejadian tersebut mengakibatkan kebakaran di Masjid Al-Haram. Kemudian setelah selesai peperangan, Abdullah bin Zubair memperbaiki Masjid Al-Haram dan Ka'bah yang telah terjadi peperangan hingga menghancurkan kota suci Makkah. Sementara itu kedua belah pihak saling serang menyerang. Terdengar bahwa Khalifah Yazid bin Muawiyah telah meninggal dunia pada 14 Rabiul Awal 64 Hijriah. Kematian Yazid bin Muawiyah merupakan sebuah kesempatan bagi Abdullah bin Zubair untuk menduduki tahta kekhilafahan. Ibnu Zubair berteriak kepada pasukan Syam, "Untuk siapa kalian berperang? Pemimpin kalian yang durhaka telah meninggal." Berita kematian Yazid itu benar-benar memperlemah moral pasukan Syam. Lantas datanglah peluang bagi Ibnu Zubair, kesempatan emas yang harus diambilnya atau hilang sia-sia begitu saja dan tidak akan terulang lagi selamanya. Yaitu, ketika jenderal pasukan Syam, Al-Husain bin Numair mengirim delegasi menemui Ibnu Zubair untuk memintanya berdialog. Setelah bertemu, Al-Husain berkata kepada Abdullah bin Zubair, "Jika Yazid telah tiada, maka engkaulah yang paling berhak menjadi khalifah. Kemarilah, kami akan membayatmu. Setelah itu, berangkatlah bersama kami ke negeri Syam. Pasukan yang kubawa ini adalah para tokoh dan jawara negeri Syam. Demi Allah, mereka akan bulat menerimamu jika engkau memberi mereka jaminan keamanan dan merelakan darah pasukan kalian dan pasukan kami serta merelakan darah pasukan kami dan pemberontakan Madinah di Al-Harah." Namun Ibnu Zubair tidak menerima tawaran ini. Ia malah berkata kepada Husain, "Aku merelakan darah mereka. Demi Allah, walaupun satunya mereka dibayar dengan 10 nyawa kalian, aku tetap tidak akan rela." Al-Husain bin Numair pun berkata kepadanya, "Semoga Allah menjelekkan orang yang menilaimu cerdas ataupun fasih setelah kejadian ini. Tadinya kukira engkau cerdik pandai. Aku berkata kepadamu dengan suara pelan agar tidak terdengar orang lain, tetapi engkau malah berbicara keras-keras. Aku menawarimu kekhilafahan, tetapi engkau malah menawariku perang dan kematian." Pasca kematian Yazid bin Muawiyah mengakibatkan Bani Umayyah benar-benar kacau. Ditambah lagi dengan penolakan Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah menggantikan mendiang ayahnya. Namun ia menolak dan menyerahkan kepada masyarakat agar memilih khalifah setelahnya selain dari Bani Umayyah. Para sejarawan banyak berbeda tentang pembayatan Abdullah bin Zubair. Ada yang mengatakan beliau dibayat ketika wafatnya Husain bin Ali. Namun ada para sejarawan yang mengatakan bahwa beliau dibayat ketika Yazid bin Muawiyah wafat 64 Hijriah. Di antaranya Imam Al-Suyuti dan Imam Ibnu Atsir. Keterangan ini lebih dekat dengan kebenaran. Sebab, jika demikian maka bayat Ibnu Zubair adalah bayat yang legal. Pasalnya kekhilafahan Yazid sudah berakhir dengan kematiannya, sementara kaum muslimin tidak mempunyai khalifah. Sebab kedua,
Bayat bagi Ibnu Zubair rampung lebih dahulu daripada bayat bagi Marwan di Al-Jabiyah pada Zulqa'dah 64 Hijriah. Maka secara kedudukan Abdullah bin Zubair lebih kuat dalam tinjuan syariat daripada kedudukan Marwan. Kita bisa melihat bahwa kekuasaan yang dipegang oleh Abdullah bin Zubair begitu luas sekali, di antaranya seperti Kufah, Basrah, Mesir, Hijaz, dan sebagian besar Syam. Setelah wafatnya Yazid seketika itu kekhalifahan berada di tangan Abdullah bin Zubair, dan pembayatan serta kekhalifahan sah milik Abdullah bin Zubair, dikarenakan pada saat itu umat Islam tidak memiliki khalifah setelah kematiannya. Ketika berjalannya waktu Marwan bin Al-Hakam dibayat, kondisi mulai berubah. Legalitas semata tidak cukup untuk menentukan kemenangan. Penentu kemenangan adalah politik, kecerdikan, dan kekuatan. Perlahan tetapi pasti, Marwan memulihkan kekuasaannya setelah ia kembali ke negeri Syam. Yang awalnya telah diusir dari Madinah oleh Abdullah bin Zubair, pasukan Marwan berhasil menduduki Syam setelah menekan pendukung Ibnu Zubair yang dikomandoi Al-Dahak bin Qais, dalam pertempuran Marj Rahid, pada akhir tahun 64 Hijriah. Selanjutnya, Marwan bin Al-Hakam mengambil langkah penting untuk menguasai Mesir, sehingga negeri itu dapat dikuasai kembali. Ia pun menetapkan putranya Abdul Al-Aziz bin Marwan sebagai gubernur jenderal di sana. Setelah menguasai Mesir, Marwan bin Al-Hakam kembali ke negeri Syam guna merebut kembali negeri Irak. Untuk itu ia mengirim Ubaidillah bin Ziyad dengan pasukan besar. Pasukan ini bentrok dengan pasukan Ibnu Zubair di Ain Al-Wardah dan berhasil menghancurkan mereka. Hanya saja Marwan bin Al-Hakam meninggal dunia pada tahun 65 Hijriah, sebelum Irak berhasil direbut kembali. Misi merebut Irak dilanjutkan oleh anaknya Abdul Malik bin Marwan. Ketika Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah setelah ayahnya meninggal, kekuasaannya pun terdiri dari Syam dan Mesir sementara kekuasaan Abdullah bin Zubair terbentang dari Hijaz dan Irak. Pada era ini muncul gerakan Al-Mukhtar bin Abu Ubaid Al-Saqafi. Ia memimpin kelompok Syiah pasca terbunuhnya Sulaiman bin Sa'd Al-Khuzai di Ain Al-Wardah. Al-Mukhtar Al-Saqafi berhasil mengusir Abdullah bin Muti, wali kota Kufah yang ditunjuk oleh Abdullah bin Zubair dari Kufah, dan menguasai wilayahnya. Kedudukan Al-Mukhtar pun semakin berkibar setelah pasukan Abdul Malik di bawah Jenderal Ubaidillah bin Ziyad dikalahkannya dalam pertempuran Al-Khazin pada tahun 67 Hijriah. Maka mulai dari sinilah Abdul Malik memulai strateginya untuk mengambil langkah. Ia memberikan Al-Mukhtar berhadapan dengan Abdullah bin Zubair. Abdul Malik meyakini betul bahwa Abdullah bin Zubair tidak akan tinggal diam membiarkan Al-Mukhtar mengambil alih kekuasaannya di Irak. Ketika itu tibalah kedua pasukan ini bertemu dan saling menyerang, yang mana Abdullah bin Zubair mengkhawatirkan Basrah diambil oleh Al-Mukhtar Al-Saqafi. Sehingga Ibnu Zubair menyiapkan pasukan untuk memerangi Al-Mukhtar. Seketika itu terjadilah peperangan antara keduanya mengakibatkan kekalahan dan tumbangnya Al-Mukhtar. Manfaat yang diambil dari situasi ini ialah Abdul Malik segera memainkan perannya dengan memprovokasi penduduk Irak agar ia berbelot kepadanya. Tak pelak pun terjadi sehingga dengan secara singkat Abdul Malik memerangi Abdullah bin Zubair setelah berhasil menumpas Al-Mukhtar Al-Saqafi ini. Abdul Malik telah menyiapkan pasukan untuk menyerang Abdullah bin Zubair di Makkah. Sehingga pertempuran pun terjadi keduanya mengakibatkan kekalahan di pihak Ibnu Zubair. Peperangan tersebut menghancurkan kota Makkah, yang mana komando pasukan Abdul Malik dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf memerangi Ibnu Zubair dengan melemparkan manjanik ke kota Makkah. Di saat itulah kekuasaannya berakhir dan beliau wafat pada tanggal 17 Jumadil Ula 73 Hijriah. Itulah dia Hajjaj As-Saqafi, yang mengenai pribadinya, Umar bin Abdul Aziz, Imam yang adil itu pernah berkata, andainya setiap umat datang dengan membawa kesalahan masing-masing, sedang kami hanya datang dengan kesalahan Hajjaj seorang saja, maka akan lebih berat lagi kesalahan kami dari mereka semua. Dengan mengerahkan anak buah dan orang-orang upahannya, Hajjaj datang memerangi Mekah ibu kota Ibnu Zubair. Dikepungnya kota itu serta penduduknya, selama lebih kurang 6 bulan dan dihalanginya mereka mendapat makanan dan air, dengan harapan agar mereka meninggalkan Ibnu Zubair sebatang kara, tanpa tentara dan sanak saudara. Dan karena tekanan bahaya kelaparan itu banyaklah yang menyerahkan diri, hingga Ibnu Zubair mendapatkan dirinya tidak berteman. Dan walaupun kesempatan untuk meloloskan diri, dan menyelamatkan nyawanya masih terbuka, tetapi Ibnu Zubair memutuskan akan memikul tanggung jawabnya sampai titik terakhir. Maka ia terus menghadapi serangan tentara Hajjaj itu dengan keberanian yang tak dapat dilukiskan, padahal ketika itu usianya telah mencapai 70 tahun,
dan tidaklah dapat kita melihat gambaran sesungguhnya dari pendirian yang luar biasa ini, kecuali jika kita mendengar percakapan yang berlangsung antara Abdullah dengan ibunya yang agung dan mulia itu, Asma binti Abu Bakar, yakni di saat-saat yang akhir dari kehidupannya. Ditemuinya ibunya itu dan dipaparkan di hadapannya suasana ketika itu secara terperinci, begitupun mengenai akhir kesudahan yang sudah nyata tak dapat dielakkan lagi. Kata Asma kepadanya, "Anakku, engkau tentu lebih tahu tentang dirimu. Apabila menurut keyakinanmu, engkau berada di jalan yang benar dan berseru untuk mencapai kebenaran itu, maka sabar dan tawakalah dalam melaksanakan tugas itu sampai titik darah penghabisan. Tiada kata menyerah dalam kamus perjuangan melawan kebuasan budak-budak Bani Umayyah. Tetapi kalau menurut pikiranmu, engkau hanya mengharapkan dunia, maka engkau adalah seburuk-buruk hamba, engkau celakakan dirimu sendiri serta orang-orang yang tewas bersamamu." Ujar Abdullah, "Demi Allah, wahai bunda, tidaklah Ananda mengharapkan dunia atau ingin hendak mendapatkannya. Dan sekali-kali tidaklah anak Anda berlaku aniaya dalam hukum Allah, berbuat curang atau melanggar batas." Kata Asma pula, "Aku memohon kepada Allah semoga ketabahan hatiku menjadi kebaikan bagi dirimu, baik engkau mendahuluiku menghadap Allah maupun aku. Ya Allah, semoga ibadahnya sepanjang malam, saum sepanjang siang dan bakti kepada kedua orang tuanya, engkau terima disertai cucuran rahmatmu. Ya Allah, aku serahkan segala sesuatu tentang dirinya kepada kekuasaanmu, dan aku rela menerima keputusanmu. Ya Allah, berilah aku pahala atas segala perbuatan Abdullah bin Zubair ini, pahalanya orang-orang yang sabar dan bersyukur." Kemudian mereka pun berpelukan menyatakan perpisahan dan selamat tinggal. Dan beberapa saat kemudian, Abdullah bin Zubair terlibat dalam pertempuran sengit yang tak seimbang, hingga Syahid Agung itu akhirnya menerima pukulan maut yang menewaskannya. Peristiwa itu menjadikan Hajjaj kuasa Abdul Malik bin Marwan berkesempatan melaksanakan kebuasan dan dendam kesumatnya, hingga tak ada jenis kebiadaban yang lebih keji kecuali dengan menyalip tubuh Syahid suci yang telah beku dan kaku itu. Bundanya, wanita tua yang ketika itu telah berusia 97 tahun, berdiri memperhatikan puteranya yang disalib. Dan bagaikan sebuah gunung yang tinggi, ia tegak menghadap ke arahnya tanpa bergerak. Sementara itu Hajjaj datang menghampirinya dengan lemah lembut dan berhina diri, katanya, "Wahai ibu, Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan memberiku wasiat agar memperlakukan ibu dengan baik, maka adakah kiranya keperluan ibu?" Bagaikan berteriak dengan suara berwibawa wanita itu berkata, "Aku ini bukanlah ibumu. Aku adalah ibu dari orang yang disalib pada tiang karapan. Tiada sesuatu pun yang kuperlukan daripadamu. Hanya aku akan menyampaikan kepadamu sebuah hadis yang kudengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sabdanya, akan muncul dari sakit seorang pembohong dan seorang durjana. Adapun si pembohong telah sama-sama kita ketahui. Adapun si durjana, sepengetahuanku hanyalah kamu." Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu datang menghiburnya dan mengajaknya bersabar. Maka jawabnya, "Kenapa pula aku tidak akan sabar? Padahal kepala Yahya bin Zakaria sendiri telah diserahkan kepada salah seorang durjana dari durjana-durjana Bani Israel. Oh, alangkah agungnya Anda, wahai putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Memang, adakah lagi kata-kata yang lebih tepat diucapkan selain itu kepada orang-orang yang telah memisahkan kepala Ibnu Zubair dari tubuhnya sebelum mereka menyalibnya? Tidak salah, seandainya kepala Ibnu Zubair telah diberikan sebagai hadiah bagi Hajjaj dan Abdul Malik, maka kepala Nabi yang mulia yakni Yahya alaihissalam dulu juga telah diberikan sebagai hadiah bagi Salome, seorang wanita yang durjana dan hina dari Bani Israel. Sungguh, suatu tamsil yang tepat dan kata-kata yang jitu. Kemudian mungkinkah kiranya bagi Abdullah bin Zubair akan melanjutkan hidupnya di bawah tingkat yang amat tinggi dari keluhuran, keutamaan dan kepahlawanan ini, sedang yang menyusukannya ialah wanita yang demikian corak bentuknya.